Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ja'alal Islam madinah, ja'alal Qur'ana imamah, ja'alal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, walil alamina rahmah, wabi Indonesia daulatan mustaqillatan, wabi Pancasila falsafah, wabi Undang-Undang Dasar 45 Asasiyah, wamin Sabang ila Merauke porak-poranda Indonesia di gelombang wabah virus corona, wabi Haji Jokowi Dodo wal ma'ruf amin la'ala baldatan thayyibah amin amin ya rabbal alamin. Ashabal fadilah wal karamah, para alim ulama yang saya hormati, yang saya takdimi, yang saya muliakan, dewan hakim dan dewan juri yang arif dan bijaksana, dan tidak lupa saudara dai-daiyah se-Indonesia rahimakumullah. Di sini saya akan menyampaikan khotbah yang bertema NU dan kebangsaan. Saudara dai-daiyah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Berbicara mengenai pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang unik. Tidak saja karena keberadaannya yang sangat lama, tapi karena budaya, metode, dan jaringan yang diterapkan oleh pondok pesantren tersebut. Ketika lembaga-lembaga lain belum berjalan secara fungsional, maka pondok pesantren sudah menjadi pusat kegiatan sosial masyarakat. Mulai dari orang belajar ilmu agama, bela diri, konsultasi pertanian, mencari jodoh, dan sampai penyusunan perlawanan terhadap kaum penjajah. Semua itu dilakukan di dalam pondok pesantren yang dipimpin oleh seorang kiai. Keberadaan pondok pesantren di Indonesia ini tidak luput dari sistem pendidikan nasional. Tapi sayangnya sistem tersebut seringkali luput dari perhatian pemerintah. Padahal pondok pesantren telah melahirkan tokoh-tokoh para alim ulama. Padahal pondok pesantren telah melahirkan tokoh-tokoh pejuang yang telah memperjuangkan bangsa Indonesia ini. Bangsa Indonesia ini bisa merdeka karena adanya 3 golongan. Golongan yang pertama, para alim ulama, golongan dari NU. NU bergabung dengan golongan santri, dan santri mendekat dan merapat kepada golongan tentara. Jadi Indonesia ini bisa disebut Nusantara. Singkatan dari Nusantara itu NU, santri, dan tentara. Saudara daiyah rahimakumullah. Kenyataannya para alim ulama ini tidak cuma membimbing umat manusia masalah ubudiyah, tapi beliau juga ikut ke masalah kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, Pak Presiden kita, Pak Jokowi Dodo, memberikan kado istimewa kepada kaum santri, bahwa pada tanggal 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Karena dari itu, kita sebagai santri yang sudah susah payah memperjuangkan bangsa ini, jangan sampai lengah terhadap paham-paham radikal yang saat ini sudah menciptakan bibit-bibit unggul seorang teroris yang ingin berjihad di jalan Allah, tapi jihad tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam. Contohnya, sang legend almarhum Imam Amrozi. Dia adalah salah satu tokoh Islam yang menyebarkan Islam secara radikal.
dengan cara meledakkan bom di Bali yang menewaskan banyak korban jiwa, baik itu muslim ataupun non-muslim. Perbuatan mereka ini semata-mata untuk jalan berjihad. Padahal Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 190 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tapi jangan melampaui batas, karena sungguh Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Hadirin saudara dai-daiyah rahimakumullah, sekian dari kitobah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.